Halo pemirsa IDEX Channel, apa kabar Anda di hari ini? Kembali berjumpa bersama saya Fajar Wayon dalam Special Dialog. Dan pemirsa, tentunya Special Dialog kali ini terkait dengan tema kita pada hari ini, Lebaran ataupun Idul Fitri di tahun 2023 bersama narasumber yang tentunya luar biasa. Dan langsung saja kita ikuti Special Dialog selengkapnya. Pemirsa, momentum Lebaran 2023 diyakini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi para pebisnis retail. Apalagi Lebaran tahun ini berlangsung tanpa adanya kebijakan PPKM seperti tahun-tahun sebelumnya. Momentum Lebaran 2023 diyakini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi para pebisnis retail. Apalagi Lebaran tahun ini berlangsung tanpa adanya kebijakan PPKM seperti tahun-tahun sebelumnya. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO menyebut, euforia Lebaran sudah mulai dirasakan para pebisnis retail sejak awal Ramadan. HIPINDO memproyeksikan pertumbuhan penjualan retail di pusat perbelanjaan saat periode Lebaran akan tumbuh sekitar 30 hingga 40% dibandingkan bulan sebelumnya. Kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman serta produk-produk pakaian menjadi barang yang paling banyak diburu masyarakat saat Lebaran tiba. Lebih lanjut, HIPINDO meyakini akan terjadi pemerataan pemungutan uang di berbagai daerah. Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo menilai pertumbuhan kinerja penjualan retail akan lebih baik pada tahun 2022. Hal ini didukung oleh dihentikannya kebijakan PPKM pada akhir Desember 2022. Berakhirnya PPKM juga diyakini akan membuat masyarakat kalangan atas lebih nyaman untuk melakukan kegiatan konsumsi. Ketua Umum APRindo Roy Nicholas Mandey memprediksi pertumbuhan penjualan retail pada tahun 2023 bisa mencapai di kisaran 4% atau sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan sekitar 5,5%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDEX Channel. Dan pemirsa, untuk membahas tema hari ini, momentum Lebaran dan geliat sektor retail Indonesia, sudah tersambung melalui aplikasi Zoom dengan Bapak Roy Nicholas Mandey, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo. Pak Roy, selamat siang, apa kabar? Selamat siang Mas Fajar, salam sehat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak Pak Roy sudah bergabung dalam spesial dialog kita di hari ini, dan tentunya tema hari ini terkait dengan sektor retail, terutama di tengah momentum Lebaran 2023. Pak Roy, momentum Lebaran diyakini menjadi berkah tersendiri bagi sektor retail Indonesia. Apakah ini berlaku general ke semua kategori atau spesifik ke kategori tertentu? Ya, terima kasih. Jadi kembali lagi bahwa saat bulan suci Ramadan atau menuju kepada HBKN, puncak Idul Fitri yang sedang saat ini tentunya kita nantikan, ini adalah puncak daripada produktivitas seluruh tipe sektor retail modern di Indonesia. Kita ketahui bahwa ada satu fenomenal atau tradisi kebiasaan daripada masyarakat, perilaku masyarakat kita, bahwa minimal ada dua kali terjadi lonjakan ketika di bulan Ramadan hingga kepada ABKN. Yang pertama adalah 2-3 hari sebelum puasa dimulai, masyarakat sudah mulai berbelanja dengan jumlah yang signifikan untuk persiapan, untuk memasuki puasa. Kemudian kita ketahui yang kedua, inilah yang paling umumnya, yang paling signifikan, yaitu 1 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Khususnya ketika masyarakat sudah mulai menerima bulan ke-13 atau THR. Nah, THR ini kebiasaan masyarakat atau perilaku masyarakat Indonesia biasanya akan dihabiskan, akan dibelanjakan, akan dikonsumsi. Karena memang puncak daripada HBKN adalah silaturahmi bersama keluarga di tempat kediaman masing-masing. Nah, dalam hal ini tentu perlu membawa oleh-oleh, perlu memakai pakaian yang baru, makanan juga yang tentunya sangat biasa dikonsumsi, kemudian juga melakukan perjalanan-perjalanan. Nah, oleh karenanya kita melihat bahwa peningkatan daripada transaksi di bulan khususnya Ramadan dan menjelang HBKN biasanya melonjak di angka sekitar 25-30% dari bulan-bulan sebelumnya maupun juga dari masa-masa di mana tidak ada HBKN. Ya. Dan dalam 1 tahun puncak transaksi memang adalah HBKN
di bulan Ramadan. Oke. Jadi memang kenaikannya atau kontribusi dari periode Lebaran sendiri dibanding bulan sebelumnya cukup tinggi ya Pak Roy ya? Sangat tinggi. Jadi kalau kita ambil 100% dalam satu bulan, kontribusi produktivitas dari seluruh sektor retail modern itu bisa berkisar di angka 40-45% dalam satu HBKN. Jadi bisa dibayangkan 45% dikontribusi dari bulan Ramadan dan menjelang puncak HBKN Idul Fitri. Nah, yang bulan-bulan lainnya, HBKN lainnya atau masa-masa liburan, ya tentunya itu yang sisanya, ya yang 55% yang dibagi dalam sekian HBKN yang selain bulan Ramadan. Jadi puncaknya adalah di bulan Ramadan. Oke, puncaknya di bulan Ramadan cukup tinggi bahkan kontribusinya dibandingkan periode lainnya. Tapi tadi Pak Roy sempat menyebut polanya biasanya di awal Ramadan sudah ada termasuk bulan sebelum angka 5, ya 5,2, 5,4, bahkan di tahun lalu sempat menjadi 5,95. Tetapi sekarang bulan lalu saja ini ambil contoh indikatornya 0,18 month-to-month% peningkatan inflasi, ataupun kalau dia ambil year on year hanya 4,97. Artinya ketika terjadi fluktuasi daripada harga, kita tahu bahwa dari bulan lalu sudah ada fluktuasi harga kebutuhan pokok, tapi bagi masyarakat ya tetap berbelanja. Tetap berbelanja. Ya. Artinya iya, karena kan kalau misalnya mereka mengurangi belanja, biasanya itu terjadi pada saat inflasinya tinggi. Nah, ketika inflasi kita lihat bahwa inflasi berada di bawah angka 5%, berarti memang ya kita lihat produktivitas kita di bulan lalu juga sudah cukup signifikan, walaupun tidak lebih signifikan yang di bulan April ini tentunya. Nah, itu salah satu indikator. Kemudian kedua, indikator indeks kepercayaan konsumen. Indeks kepercayaan konsumen kita itu 102, 104, di atas angka moderate. Artinya masyarakat untuk mengeluarkan spending money itu tentunya tidak tergerus atau tidak terdampak yang signifikan bertimbang ketika kita melihat saat pandemik ya 2 tahun lalu. Jadi ya fenomena inilah yang diakibatkan tentunya setelah PPKM kita dicabut. Nah, ini juga dampak dari itu. Ini menarik Pak Roy, nanti kita gali lebih dalam bagaimana kemudian perbandingannya dengan kebijakan PPKM yang sudah dicabut terutama di Lebaran tahun ini. Nanti kita sambung kembali usai jeda. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Special Dialogue Additional segera kembali sesaat lagi. Ya, kembali bersama kami dalam Special Dialogue ADX Channel. Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi di hari ini, saya akan ajak Anda melihat infografis. Yang pertama terkait indeks penjualan real di Januari 2023 dan juga Februari 2023. Di Januari 208,2, kontraksi lebih dalam tertahan oleh pertumbuhan kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta subkelompok sandang. Sementara di Februari 2023, 205,2, ini didorong pertumbuhan kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta subkelompok sandang. Kemudian ke infografis berikutnya, perkiraan tekanan inflasi. Pada April 2023, inflasi diperkirakan akan meningkat, indeks ekspektasi harga 145,1, didorong kenaikan harga saat Ramadan dan Idul Fitri. Kemudian di bulan Juli 2023, Bank Indonesia menyebut inflasi akan menurun, indeks ekspektasi harga di 133,5, kemudian indeksnya juga menurun dibandingkan pada Juni 2023. Ya, kembali kita lanjutkan diskusi kita hari ini bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mandey, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo. Pak Roy tadi sempat menyebut sejumlah indikator, salah satunya inflasi. Lantas, adakah indikator lainnya dan bagaimana korelasinya dengan Lebaran tanpa PPKM di tahun ini, Pak Roy? Ya, tentunya PPKM dicabut pada tanggal 28 Desember tahun 2022 lalu memberikan dampak yang signifikan untuk mobilitas masyarakat. Nah, kita saat ini sedang menunggu tentunya ketika pemerintah dapat menyampaikan kepada kita semua bahwa sudah menjadi endemi. Nah, ketika sudah menjadi endemi tentunya akan lebih longgar lagi dan mobilitas tentunya akan kembali normal sedia kala seperti sebelum pandemi. Nah, dampaknya tentunya sangat dirasakan ketika masyarakat di dalam survei yang dilakukan
oleh konsultan independen, 65% dari masyarakat sudah kembali berbelanja di offline atau di retail, dan sekitar 25% masih belanja dengan hybrid antara offline dan online, dan sisanya yang tetap berbelanja dengan online sekitar 10%. Nah, dengan angka tersebut kita ketahui bahwa memang culture daripada masyarakat Indonesia berbelanja bersama keluarga, berbelanja bersama sekaligus silaturahmi, sekaligus juga leisure dan membagi experience itu tetap mengemuka di Indonesia. Nah, untuk itu kita lihat sangat signifikan sekali ketika PPKM sudah dicabut, bahkan sekarang kita sedang menunggu kalau memang endemi juga sudah bisa di endorse oleh pemerintah, tentunya ini akan merubah, menganomali terhadap situasi atau kondisi ketika kita masih ada PPKM atau ketika COVID masih ada di Indonesia. Ya, tentunya kita berharap ini dapat juga di-endorse sesegera mungkin, karena masyarakat tentunya sudah sangat peduli dan juga peduli kesehatan, dan juga vaksin juga sudah sangat signifikan dibagikan oleh masyarakat, baik booster maupun vaksin yang standar, sehingga ini tentunya akan mendukung ekonomi kita ketika ekonomi kita masih berdasarkan pertumbuhan konsumsi domestik atau konsumsi rumah tangga yang pada tahun 2022 lalu mengkontribusi hampir 52,6% ya dari pertumbuhan ekonomi yang dicatat pada tahun 2022. Oke, ini cukup luar biasa begitu bagaimana kemudian kontribusi dari sektor retail Indonesia, kemudian tadi lebaran tanpa PPKM. Masih seputar momentum lebaran Pak Roy, ini Bank Indonesia juga sudah menyiapkan begitu ya dana tunai 195 triliun rupiah untuk kebutuhan Ramadan dan juga lebaran. Apakah ini juga memiliki korelasi yang positif lah kita katakan dengan penjualan sektor retail di momentum ini sendiri? Ya, tentunya ini sangat relevan dan tentu berkorelasi. Kita ketahui bahwa pemerintah sudah mulai membagikan THR kepada PNS atau ASN dan juga TNI Polri. Kita ketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan hampir sekitar 40 triliun ya. 38,9 triliun akan dibagikan bagi para pekerja ASN maupun juga TNI Polri ya. Nah, dengan kondisi nilai tersebut ditambah dengan bantuan langsung tunai yang masih berkelanjutan untuk kelompok marginal yang berjumlah hampir sekitar 30 juta ya, 27,6 kalau tidak salah yang kelompok marginal. Bantuan langsung tunai ya 3 bulan sekaligus dibagikan yang sebesar 600.000 sudah mulai dibagikan kepada kelompok marginal. Nah, semuanya ini bermuara kepada konsumsi. Karena konsumsi tentunya kembali lagi ketika bulan Ramadan dan juga menyambut HBKN, puncak HBKN Idul Fitrinya, ini semua masyarakat menjadi ya tentunya tradisi atau musiman, pola musiman untuk belanja. Ya, tentunya ini juga diharapkan menjadi salah satu ada efek, ada multiplier efek dari yang tadi itu ya Pak Roy, kemudian dari apa yang bantuan sudah disalurkan tadi ya. Silakan Pak Roy. Betul. Ya, ada bantuan langsung tunai yang berkelanjutan, kemudian juga THR yang sudah mulai dibagikan mulai dari tanggal 4 April ya kemarin. Kemudian juga pemerintah juga berupaya, kemarin sudah disurvei beberapa kebutuhan pokok tentunya sudah mulai stabil, sudah mulai turun harganya ya, kecuali kemarin selain beras, daging, telur, ayam itu sudah mulai turun, kemudian hanya daging yang naik sedikit oleh Pak Presiden dan Pak Menteri Perdagangan. Nah, ini semuanya berkorelasi dan kita mengapresiasi tentunya ketika pemerintah sangat peduli dan sangat menjaga kestabilan harga dan ketahanan pangan, karena itu kuncinya ketika kita ingin berupaya meningkatkan kapasitas konsumsi rumah tangga kita. Nah, jadi ini tentunya keseimbangan ini yang perlu dijaga antara menjaga inflasi, walaupun kita tahu kemungkinan besar pasti di bulan April ini agak sedikit meningkat. Kalau bulan lalu 4,97 year on year-nya, mungkin kita akan diangkat sekitar 5,2-5,4% di bulan ini. Tapi itu sesuatu hal yang masih terkontrol karena
kita tahu bahwa pasti biaya-biaya perjalanan atau tarif perjalanan itu biasanya juga akan meningkat. Nah, itu akan mengkontribusi ke inflasi. Tetapi itu semua ketika masih bisa ditangani, ya tentunya berdampak positif. Baik, nantinya akan kita lihat bagaimana kemudian realisasinya, terutama tadi angka inflasinya, kemudian seberapa besar yang akhirnya diterima ataupun penjualan dari sektor retail sendiri di momentum Ramadan dan juga Lebaran. Lantas untuk daya belinya sendiri, jika kita berbicara daya beli masyarakat, kemudian juga proyeksi besar dari sektor retail Indonesia di tahun 2023 selain dari Lebaran saja, ini seperti apa? Nanti Pak Roy kita lanjutkan di segmen terakhir, dan pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali. Ya, kembali bersama kami dalam Special Dialogue IDX Channel dan masih bersama kami Bapak Roy Nicholas Mandey, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia ataupun APRindo. Pak Roy, ini daya beli masyarakatnya tapi seperti apa sejauh ini Pak Roy? Apakah sudah cukup kuat? Ada peningkatan atau justru masih dalam kondisi yang belum begitu bisa diharapkan? Ya, kalau kita berbicara daya beli, ada berbagai faktor yang menentukan. Yang pertama adalah faktor inflasi itu sendiri. Ketika inflasi meningkat dan tidak terkontrol, pasti daya beli akan tergerus. Tapi kita apresiasi ketika inflasi masih terjaga dengan dua kebijakan populis yang dilakukan pemerintah, moneter dan fiskal, yang dilakukan secara berimbang. Kemudian yang kedua, faktor daya beli itu biasanya dari ketersediaan pangan, ya, maupun juga kestabilan harga. Ketika ketersediaan pangan tidak maksimal, tidak optimal, sehingga kestabilan harga akan berfluktuasi, bukan berfluktuasi rendah, tapi berfluktuasi tinggi, maka itu juga akan menggerus daya beli. Dan yang lain adalah daya beli itu sangat ditentukan dengan status fundamental, baik itu politik kita, ya, kemudian juga kondusivitas politik, kemudian juga pandemi yang kalau memang sekiranya kita bisa sudah melangkah kepada endemi, nah itu semuanya akan menjaga kemampuan masyarakat untuk berbelanja atau tetap berkonsumsi, bahkan tetap memiliki daya beli. Dan tidak kalah pentingnya bagaimana nawacita negara harus selalu hadir di masyarakat, khususnya bagi saudara-saudara kita di kelompok marginal. Karena mereka tentunya harus tetap sustain, dijaga, bantuan berkelanjutannya, baik itu bantuan sosial, dana desa, kemudian juga bantuan langsung tunai. Nah, ini tentunya tidak bisa selesai begitu saja, walaupun pandemiknya sudah selesai, mengarah kepada endemi, tapi bantuan-bantuan itu kiranya tetap berkelanjutan. Oke. Jadi faktor-faktor tadi tentunya yang juga menjadi pembentuk atau komponen penting dari daya beli masyarakat, begitu. Menjaga daya beli masyarakat. Ya, dari situasi yang ada ini, lantas adakah angka proyeksi pertumbuhan penjualan sektor retail di tahun ini, atau mungkin di Lebaran juga ada angkanya, Pak Roy? Ya, jadi kalau kita lihat prediksi yang diberikan oleh Bank Dunia, IMF, bahkan juga BI sudah memprediksikan, ya, pemerintah juga sudah memprediksikan bahwa mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi kita itu berada di tatanan antara 4,9 sampai 5,2%. Jadi plus minusnya tetap terjaga di angka 5%, ya. Nah, ini tentunya ketika kita mencapai angka 5% saja sepanjang tahun ini, di saat tantangan global belum selesai, geopolitik, kemudian juga krisis finansial, krisis global, ya, climate change, dan berbagai dampak yang terjadi di global. Tapi ketika APBN kita atau kebijakan populis kita masih bisa utuh menjaga segala keseimbangan, maka ketika 5% dapat dicapai tahun ini, maka pertumbuhan sektor retail berada di angka sekitar 4 sampai 4,5%. Ya, karena kita tahu bahwa di tahun ini ada ekstra konsumsi yang akan dilakukan ketika kita masuk ke dalam pesta demokrasi. Ya, kita tahu bahwa akan mulai di kuartal ketiga kampanye, ya, perlu juga untuk menghidupkan pesta demokrasi dengan adanya konsumsi yang tentunya akan meningkat, baik konsumsi pemerintah maupun juga konsumsi domestik.
secara agregat, maka itu semuanya akan berkorelasi kepada nilai produk domestik bruto kita atau nilai pertumbuhan ekonomi kita sepanjang tahun ini. Dan tentunya ketika kita berbicara konsumsi, maka selain pasar tradisional tempat masyarakat melakukan konsumsi, pasar modern mengkontribusi 45% dari total konsumsi rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat, baik untuk kebutuhan pokok maupun juga kebutuhan sehari-hari. Oke, jadi cukup besar begitu bagaimana kemudian nanti kontribusi selain Ramadan dan Idul Fitri, tadi ada menjelang tahun politik 2024, ini juga sepertinya menjadi katalis positif bagi sektor retail Indonesia. Tapi apakah kemudian dengan optimisme yang ada ini, Pak Roy, ekspansi akan lebih gencarkah dilakukan di tahun ini oleh para pengusaha retail? Ya, tentunya salah satu yang memberikan dampak peningkatan karena ada ekspansi. Ketika kita ekspansi store, ekspansi toko, maka akan ada konsumsi baru masyarakat di wilayah yang tadinya tidak ada retail, sekarang ada retail, maka mereka akan konsumsi, sehingga itu akan meningkatkan produktivitas. Jadi kembali lagi, ekspansi adalah urat nadi pertumbuhan daripada sektor retail modern. Dan itu akan mengkontribusi langsung kepada konsumsi dan juga ke produk domestik bruto kita. Tetapi kembali lagi, Mas Fajar, perlu diingat bahwa pesan daripada pemerintah untuk tahun ini adalah tahun yang harus waspada. Waspada karena situasi global belum selesai ya dengan segala multi krisis yang terjadi. Waspada untuk juga tetap menjaga bagaimana keseimbangan berbagai kebijakan, tidak adanya peraturan ataupun juga regulasi yang menghambat kinerja produktivitas dari para pelaku usaha, baik sektor hulu, sektor antara, ya sektor hilir. Kami retail berada di sektor hilir, pabrik, manufaktur, semua ada di sektor hulu, dan logistik itu ada di sektor antara. Nah ini semuanya tentunya perlu diorkestra dengan baik, sehingga waspada kita terhadap situasi global itu dapat terlewati ya, menjadi sesuatu justru blessing in disguise di saat global sedang terjadi multi krisis, tapi di Indonesia justru dapat bertumbuh, moderate, dan juga dapat maju dari masa-masa tahun sebelumnya. Baik, tentunya ini kita sama-sama optimistis, semua pihak, seluruh pemangku kepentingan, termasuk juga masyarakat, kita harapkan juga tetap terus bisa mengimbangi dengan berbagai kondisi yang semakin sulit begitu ya, tapi tetap bisa semua saling menjaga dan akhirnya berkontribusi positif pada ekonomi Indonesia. Pak Roy, sayang sekali waktu kita terbatas. Hari ini terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam spesial dialog. Selamat beraktivitas kembali, selamat Lebaran Pak Roy. Sama-sama, selamat Idul Fitri bagi para pemirsa. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Roy. Tadi pemirsa, perbincangan kami bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mandey, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Dan tak terasa, 30 menit sudah saya menemani Anda dalam spesial dialog di hari ini. Dan pastikan perbaharui terus informasi pasar modal dan ekonomi lainnya hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Fajar Wayong dan rekan-rekan yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat Lebaran.